wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Dwi Ciani, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Pamulang dengan nomor induk 25101400801. Pada hari ini, tanggal 27 Desember 2025, saya akan melakukan praktek micro teaching dengan materi kelas 4 bertemakan zat minyak dan air. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Good. Alhamdulillah. Ada yang gak masuk gak hari ini? No. Semua. Semoga kita terus diberi kesehatan ya. Sebelum mulai, Ibu mau tanya kabar kalian seperti biasa menggunakan bahasa Inggris. Oke, siap? Good morning everybody, how are you? I'm good. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning my student. Good morning my teacher. Good morning everybody, how are you? I'm good. I'm fine. Alhamdulillah. Biar tambah semangat, kita tepuk semangat 1 sampai 3. Oke? Siap? Tepuk semangat 1. Semangat 2. Semangat 3. Semangat 1, 2, 3. Oke. Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, udah siap belajar? Siap ya. Ada yang tahu nggak hari ini kita akan membahas materi tentang apa? Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau kalian simak video ini dengan seksama, oke? Apakah kalian mencoba mencampurkan air dengan minyak goreng? Dan pernahkah kalian memperhatikan keduanya tidak akan tercampur, bahkan sudah diaduk-aduk lama? Air selalu bisa melarutkan elemen yang dimasukkan ke dalamnya seperti garam dan gula, tapi tidak dengan minyak. Padahal keduanya sama-sama cairan. Kenapa bisa gitu ya? Cari jawabannya di sini yuk. Air dan minyak tidak bisa menyatu karena keduanya memiliki sifat molekul yang berbeda. Molekul air tersusun dari 1 atom oksigen dan 2 atom hidrogen. Air juga memiliki molekul yang bersifat polar yang memiliki arti tidak ada distribusi yang seimbang antara molekulnya. Air mempunyai muatan negatif parsial dari atom oksigennya dan muatan positif parsial pada atom hidrogennya. Polaritas ini memungkinkan molekul air untuk membentuk ikatan hidrogen yang kuat satu sama lain. Sebuah molekul harus memiliki polaritas yang semacam itu agar dapat menyatu dengan air. Nah, minyak memiliki sifat nonpolar sehingga minyak tidak tertarik pada polaritas molekul air, sehingga dapat dikatakan minyak bisa digolongkan dalam hidrofobik alias takut kepada air. Inilah mengapa saat kita mencampurkan air dan minyak, maka kedua elemen ini tidak akan saling bercampur. Dan karena minyak tidak sepadat air, maka minyak akan selalu mengapung di atas air. Lalu adakah cara agar kita bisa menyatukan minyak dan air? Cara paling mungkin yang bisa dilakukan untuk menyatukan minyak dan air adalah dengan mencampurkan sabun cuci ke dalam kedua elemen dan mengocoknya. Deterjen berperan penting sebagai jembatan antara molekul air dan minyak. Hal ini dikarenakan sabun cuci memiliki molekul polar yang mirip dengan air pada satu sisi dan molekul nonpolar seperti minyak di sisi lain. Meskipun sebenarnya air dan minyak tidak dapat menyatu sepenuhnya karena dicampur sabun cuci, tapi setidaknya molekul air dan minyak tidak terpisah begitu jelas seperti tanpa campuran deterjen. Nah, dari video tersebut, ada yang bisa simpulkan pembelajaran apa hari ini yang akan kita pelajari? Betul sekali, tentang zat minyak dan air yang tidak bersatu. Kalian pernah lihat zat minyak dan air dalam satu wadah? Contohnya seperti sayur. Seperti sayur apa? Ketupat sayur. Minyaknya mengambang di atas permukaan dan bawahnya baru kuahnya. Oke, mengapa demikian? Ayo kita bahas. Minyak dan air memiliki sifat yang berbeda.
Oleh karena itu, minyak dan air tidak dapat bersatu. Air adalah zat polar. Molekul air memiliki muatan negatif dan positif. Oleh karena itu, air bisa menarik zat yang memiliki muatan yang sama seperti air. Contohnya seperti gula dan garam. Kenapa gula dan garam bisa larut dalam air? Karena gula dan garam memiliki zat yang sama, sifat yang sama seperti air. Garam terbuat dari air laut dan gula terbuat dari air tebu. Oke, paham? Kenapa minyak tidak bersatu? Kenapa minyak tidak bisa bersatu dengan air? Karena minyak adalah zat nonpolar. Molekul minyak tidak memiliki muatan. Oleh karena itu, minyak tidak bisa bersatu dengan air. Selain itu, massa dan jenis minyak yang berbeda dengan air. Minyak, apa itu massa? Ada yang tahu massa? Nah, massa itu suatu berat zat per volume. Minyak lebih ringan daripada air. Oleh karena itu, minyak berada di atas permukaan air, tidak bisa bersatu. Paham? Paham sampai sini. Oke, kalau gitu Ibu mau sulap. Kalian perhatikan ya. Oke? Oke, udah siap buat lihat sulap dari Ibu? Siap ya? Di sini kita akan eksperimen mengenai minyak dan air seperti materi yang sedang kita bahas hari ini, oke? Di sini ada bahan utamanya. Apa ini? Air. Lalu ini apa? Minyak. Oke. Setelah itu Ibu juga menyiapkan pewarna makanan. Di sini Ibu akan mencampurkan pewarna makanan ke dalam minyak. Kita teteskan dulu ya. Oke. Ini warna hijau. Oke. Setelah itu kita aduk. Nah, seperti ini sudah tercampur. Aduk. Ini dia tidak sepenuhnya tercampur ya. Lihat. Pewarnanya menggumpal. Di sini ada air. Kita buka dulu tutupnya. Oke. Kalau Ibu tuang minyak ini ke dalam air, apa yang akan terjadi? Siap? Tunggu. Tuangnya. Kita tunggu dulu. Wah, kelihatan gak? Tunggu. Oke. Lihat, pewarnanya tidak tercampur, pewarnanya turun. Wah, kelihatan? Wow. Terlalu gelap di sana ya. Sampai sini paham materi yang sudah Ibu jelaskan? Bagus. Sekarang Ibu kasih waktu 10 menit buat kalian mengerjakan tugas ya.
Kalau sudah dikumpulkan, tugasnya sebutkan zat polar dan non-polar. Oke, baik, Ibu tunggu. Baik, yang sudah, ayo kumpulkan. Setelah dikumpulkan, dikemas barang-barangnya ke dalam tas, alat tulis, dan bukunya. Duduknya yang rapi ya. Sudah semuanya? Bagaimana pembelajaran hari ini? Sudah paham semuanya? Yeay! Bagus. Ada yang bisa menyimpulkan? Iya, betul sekali. Hari ini kita belajar tentang minyak dan air. Kesimpulannya, zat yang berbeda jenis, massa, dan sifatnya tidak akan pernah bisa bersatu. Contohnya seperti minyak dan air. Bagus sekali. Hari ini kalian sudah belajar dengan baik. Semoga seterusnya kalian tetap semangat seperti ini ya. Besok hari libur. Libur akhir tahun ya. Selamat berlibur. Kalian mau kemana? Ada yang pulang kampung? Semoga yang pulang kampung pergi dengan selamat, pulangnya juga dengan selamat. Selamat berlibur, oke? Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan alhamdulillah. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat berlibur. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.